Selamat datang di tutorial aplikasi Daaru, digitalisasi administrasi kesekretariatan unggul. Pertama, login pada user admin. Berikut adalah tampilan dashboard yang dapat melihat grafik berdasarkan bulan yang kita pilih. Di sini terdapat 3 menu utama, yaitu kepegawaian, umum keuangan, dan PTIP. Pada menu kepegawaian, kita dapat melihat SK, surat tugas, KGB, kenaikan pangkat, izin keluar kantor, eviden rapat, cuti, sisa cuti, user, dan tanda terima SK. Yuk kita pelajari satu persatu. Submenu SK, kepegawaian dapat mengklik tambah SK, kemudian mengisi nama SK, mengisi tanggal SK, pemakai SK, dan dapat mengunggah file SK. Selain sebagai aplikasi arsip digital, Daaru juga berfungsi sebagai media distribusi, sehingga bagian kepegawaian tidak perlu memfotokopi dokumen fisik dan membagikannya secara manual. Cukup dengan mengupload dokumen pada aplikasi Daaru. Setelah klik save, kemudian akan muncul notifikasi via WhatsApp dari nomor PA Mesuji Official bahwa SK tersebut telah didistribusi. Kemudian admin dapat mengecek apakah yang bersangkutan telah membuka dokumen tersebut melalui submenu tanda terima SK. Jika read status masih berwarna merah, menandakan pegawai yang bersangkutan belum membuka SK tersebut pada user masing-masing. Untuk itu, kita coba buka pada user penerima SK. Masuk pada menu SK, kemudian klik download untuk melihat SK yang didistribusikan kepadanya. Kemudian, kembali kita cek apakah read status sudah berubah pada user admin dan submenu tanda terima SK. Maka, yang awalnya merah sudah berubah menjadi biru, menandakan yang bersangkutan telah membaca surat keputusan tersebut. Pada menu surat tugas, kepegawaian dapat mengklik tampak surat tugas, kemudian mengisi keterangan surat tugas, mengisi tanggal surat tugas, mengisi pemakai surat tugas, dan mengupload file surat tugas. Ketika klik save dan surat berhasil diupload, maka notifikasi via WhatsApp akan diterima oleh pemakai surat tugas. Kemudian, pada user pengguna, kita klik submenu surat tugas dan klik download untuk melihat surat tugas tersebut. Menu selanjutnya yaitu izin keluar kantor via WhatsApp. Pertama, masuk pada user yang akan melakukan izin keluar kantor. Dan klik menu kepegawaian, kemudian klik menu izin keluar kantor. Klik menu tambah izin keluar kantor, kemudian isi atasan langsung, isi keperluan, tanggal izin, jam, dari, dan jam sampai. Setelah klik save, ketika klik save, maka status izin keluar kantor masih menunggu ACC. Maka di saat yang bersamaan, notifikasi akan diterima oleh atasan langsung, dan atasan langsung dapat memberikan atau menolak izin sesuai dengan perintah yang tertera pada pesan tersebut.
Selanjutnya, yang bersangkutan dapat melihat persetujuan izin keluar kantor pada user masing-masing. Submenu selanjutnya yaitu Evidet Rapat. Kepegawaian dapat mengupload undangan rapat dengan mengklik tambah file rapat, kemudian mengisi perihal rapat, tanggal pelaksanaan, dan peserta yang diundang. Setelah itu, mengupload file undangan. Setelah klik tambah, maka notifikasi akan diterima kepada seluruh peserta rapat via WhatsApp berisi informasi pelaksanaan rapat. Untuk lebih detail, setiap peserta rapat dapat melihat undangan rapat pada user masing-masing. Setelah pelaksanaan rapat, kepegawaian dapat mengupload hasil rapat berupa notulen pada menu Evidet Rapat dan upload hafalan rapat. Maka, notifikasi via WhatsApp akan dikirimkan kepada seluruh peserta rapat bahwa notulen SIP telah diupload. Submenu berikutnya, masing-masing pegawai dapat membuka menu KGB dan dapat melihat kapan KGB terakhir dan kapan KGB yang akan datang. Selain itu juga, masing-masing user dapat melihat kenaikan pangkat masing-masing, kapan kenaikan pangkat terakhir dan kapan kenaikan pangkat yang akan datang. Selain itu juga dapat melihat sisa cuti masing-masing, berupa sisa cuti tahunan, sisa cuti sakit, dan sisa cuti alasan penting. Selain itu juga dapat melihat cuti yang telah selesai dilaksanakan. Berikutnya, menu umum dan keuangan terdiri dari submenu surat masuk, surat keluar, dan persediaan. Submenu surat masuk, operator surat dapat mendisposisi surat secara digital dengan mengklik tambah surat masuk, ambil nomor, mengisi nomor surat, mengisi asal surat, mengisi tanggal surat, perihal surat, dan mengupload file surat. Setelah klik save, maka operator surat dapat mendisposisi surat dengan memilih aksi disposisi. Kemudian memilih kepada siapa akan diteruskan dan klik teruskan. Maka notifikasi akan masuk pada WhatsApp yang dituju. Pada user ketua, submenu surat masuk, ketua dapat melihat isi surat dengan mengklik tampil. Dan melakukan disposisi surat dengan klik isi disposisi. Dan diteruskan ke pejabat yang bersangkutan. Setelah itu, kita dapat melihat isi disposisi dari user yang diteruskan. Kita dapat login melalui akun sekretaris atau panitra yang mendapat disposisi, kemudian menuju ke menu umum dan keuangan, menu surat masuk, kemudian mengklik isi disposisi. Di sini pun dapat dilihat isi disposisi dari ketua dan sekretaris atau panitra dapat mengisi isi disposisi yang akan diteruskan kepada para pejabat yang bersangkutan. Setelah klik kirim, maka notifikasi via WhatsApp akan kembali masuk kepada pejabat yang dituju. Kita dapat melihat
isi disposisi dari pejabat yang dituju dengan mengklik menu umum dan keuangan, klik menu surat masuk, maka di sini akan tampil isi disposisi dari ketua dan sekretaris. Setelah paham, maka klik opsi tandai sudah dibaca. Maka aksinya akan berubah menjadi sudah dibaca. Operator surat dapat melihat progres pendisposisian surat pada menu umum dan keuangan, menu surat masuk. Maka di sini akan tampil progres sudah selesai atau masih dalam proses. Menu selanjutnya yaitu menu surat keluar. Operator surat dapat mengarsipkan secara digital pengarsipan surat keluar dengan mengklik surat keluar, tambah surat keluar, mengisi nomor urut, mengisi nomor surat, mengisi tujuan surat, mengisi tanggal surat, perihal surat, kode surat, dan mengupload file surat yang sebelumnya telah di-scan. Dan terakhir, klik save. Maka pengarsipan surat secara digital sudah selesai. Menu selanjutnya adalah persediaan. Kita dapat menambah permohonan ATK pada menu ini dengan cara mengklik tambah permohonan. Maka kita akan diarahkan untuk permohonan ATK dilakukan melalui WhatsApp dengan chat ke nomor PA Mesoji Official dengan cara sebagai berikut. Setelah itu, operator dapat melihat permohonan ATK yang diminta oleh pegawai pada menu persediaan dan menandai jika sudah dibeli. Menu selanjutnya yaitu PTIP. Kita dapat mengupload file dokumen sakit dengan mengisi tahun, mengisi LPJIP, rencana aksi, IKU, Renstra, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja. Penambahan menu baru aplikasi Dilaru. Menu Hawasbit. Menu selanjutnya yaitu Hawasbit. Menu ini berfungsi untuk mendistribusikan hasil pengawasan bidang dan tindak lanjut hasil pengawasan bidang dengan cara: pertama, admin kepegawaian akan mengupload surat tugas pengawasan bidang dengan klik menu Hawasbit, kemudian tambah surat tugas, isi periode pengawasan, tanggal mulai, tanggal sampai, dan upload file surat tugas. Kemudian klik tambah. Maka notifikasi via WhatsApp akan diterima oleh hakim pengawas bidang. Maka progres akan berubah menjadi proses pengawasan. Pada user hakim pengawas bidang dapat melihat surat tugas pada menu Hawasbit, klik tampil pada menu surat tugas. Dan setelah pengawasan selesai, hakim pengawas bidang dapat mengupload laporan hasil pengawasan, kemudian klik teruskan ke ketua tim Hawasbit. Maka notifikasi via WhatsApp akan diterima oleh ketua tim Hawasbit. Pada user ketua tim, kita dapat melihat hasil pengawasan pada menu Hawasbit, klik tampil pada menu hasil pengawasan. Tahap selanjutnya, klik tombol kuning untuk meneruskan ke ketua atau melakukan perbaikan. Setelah itu, klik kirim. Maka,
progres akan berubah menjadi proses verifikasi Ketua PA. Setelah itu, notifikasi via WhatsApp akan diterima oleh Ketua Pengadilan bahwa hasil pengawasan bidang telah diupload. Pada user Ketua, Ketua dapat melihat hasil pengawasan pada menu Hawasbid dan klik tampil pada menu hasil pengawasan. Jika dirasa sudah sesuai, maka Ketua dapat meneruskan hasil pengawasan bidang kepada panitera dan sekretaris dengan mengklik tombol kuning dan klik teruskan ke panitera dan sekretaris atau dilakukan perbaikan. Setelah itu klik kirim. Maka notifikasi via WhatsApp akan diterima oleh panitera dan sekretaris untuk segera ditindaklanjuti. Setelah itu, progres akan berubah menjadi proses tindak lanjut. Terakhir, pada user panitera dan sekretaris dapat melihat hasil pengawasan bidang pada menu Hawasbid dan klik tampil pada menu hasil pengawasan. Setelah selesai ditindaklanjuti, panitera dan sekretaris dapat mengupload laporan tindak lanjut hasil pengawasan bidang dengan mengklik upload file pada menu tindak lanjut, kemudian memilih file, dan klik enter. Maka, progres akan berubah menjadi selesai. Di saat itu juga, notifikasi via WhatsApp akan dikirimkan kepada Ketua Tim Hakim Pengawas Bidang, dan Hakim Pengawas Bidang bahwa laporan tindak lanjut hasil pengawasan telah diupload.